Selamat datang di channel saya, Cerita Horor Yuda. Dalam channel ini, saya akan membawakan cerita-cerita horor yang saya tulis sendiri. Cerita tanpa realita, dalam bentuk audio tanpa visual. Selamat mendengarkan. Di cerita kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang urban legend, yaitu setan payung. Baiklah teman-teman, saya akan memulai kisahnya. Cerita ini merupakan cerita urban legend, mitos, atau hanya karangan nenekku dulu. Tapi pengakuan beberapa warga pun mengakui bahwa setan payung itu ada. Oke, cerita, kisah, atau isu, atau mitos ini berawal sekitar tahun 90-an di sebuah desa di Kabupaten Indramayu. Di situ tempat saya lahir. Setan payung ini diyakini oleh beberapa warga menjadi penampakan yang cukup mengganggu. Dia biasanya hadir pada saat sore atau menjelang maghrib dengan suasana cuaca gerimis dan rintik hujan. Biasanya kalau cuaca seperti itu, diyakini oleh warga setan payung akan muncul. Ini ada satu cerita saya sendiri mengalami. Jadi pada saat itu sore hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Bukan gelap mau menjelang malam, tapi gelap karena mendung. Hujan pun mulai turun, tapi tidak deras, hanya rintik-rintik kecil. Orang biasanya menyebut kalau itu adalah gerimis. Tak lama kemudian, kumandang azan maghrib pun terdengar. Itu menandakan waktu maghrib telah tiba. Seperti biasanya, kebiasaan saya dan warga kampung tersebut, kalau maghrib kita melakukan sholat berjamaah di masjid. Baik, saya mulai bersiap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Tapi saya ragu karena cuaca di luar rumah gerimis, mendung, dan sedikit ada geledek. Ya, bisa dibilang cuaca yang tidak sewajarnya sih. Sudahlah, niatku baik. Niatku mau sholat Jumat, mau sholat maghrib berjamaah.
Saya pun berangkat sholat. Dalam perjalanan terlihat sepi sekali. Saya sedikit merinding karena saya selalu melihat ke kanan dan ke kiri selama perjalanan ke masjid. Akhirnya saya memutuskan untuk berlari. Oh iya, saya lupa kasih tahu. Pada saat saya menuju ke masjid, saya tidak membawa payung karena memang pada saat itu di rumah saya tidak ada payung. Dan saya pikir hujan pun tidak lebat kok. Oke, lanjut. Sholat maghrib selesai. Kita semua bubar dari masjid. Saya menuju ke rumah. Pada saat itu, setelah selesai sholat, hujan semakin agak deras. Agak deras ya, bukan deras. Sebetulnya bisa saya terobos dengan berlari, tapi pasti agak basah. Saya menunggu sejenak di pintu masjid. Di situ saya melihat orang dengan jubah hitam, memegang payung hitam, melihat ke arah saya. Tapi karena posisinya jauh, saya hanya samar melihatnya, dan di situ tidak ada lampu. Dia diam, terus memperhatikan saya. Saya pun kembali melihat dia. Siapa dan ada apa orang ini? Sampai ada yang menepuk pundak saya dan menegur. Loh mas, kok belum pulang? Pak, iya pak. Saya pikir saya mau menunggu hujan agak sedikit reda baru saya pulang. Oh ya sudah. Karena bapak itu bawa payung, akhirnya bapak itu pulang duluan. Saya mau ikut pulang dengan beliau, tapi kita beda arah. Ya sudahlah, saya putuskan masih menunggu di sini. Dan bapak itu pun berlalu. Saya melihat kembali tempat di mana orang yang berada memegang payung dengan jubah hitam itu sudah tidak ada di tempatnya. Saya bingung. Sebetulnya siapa orang itu? Tapi sudahlah. Saya tidak harus mempedulikan orang itu. Hujan sudah mulai agak mereda, kembali dengan posisi rintik, tapi bisa saya terabas. Oke, saya akan putuskan pulang. Saya jalan pulang, jalan. Dalam perjalanan saya merasa ada yang aneh. Tiba-tiba hujan mulai agak deras lagi. Saya merasa kok badan saya nggak basah. Kenapa nih? Saya sempat berhenti dalam perjalanan untuk memastikan. Saya memegang baju saya. Loh iya,
kok baju saya nggak basah, rambut saya nggak basah. Tapi saya jelas melihat bahwa ini hujan. Kenapa baju, tubuh dan rambut saya nggak basah? Saya merasa ada yang aneh. Kembali dari kejauhan saya melihat sosok hitam yang membawa payung tadi. Saya semakin bingung. Apa ini maksudnya? Dia mendekat, tapi karena jaraknya lumayan jauh, saya tidak terlalu jelas melihat sosok itu, cuman hanya melihat seperti perawakan manusia sedang membawa payung. Akhirnya saya memutuskan untuk berlari. Lagi-lagi tubuh saya tidak basah. Tinggal beberapa ratus meter lagi saya sampai di depan rumah saya. Tiba-tiba saya terjatuh. Dah! Dan saya melihat kaki ada di depan muka saya. Perlahan-lahan saya bangun, melihat sosok dan makhluk itu dari kaki sampai kepala. Astagfirullahaladzim. Ini makhluk diam berada di depan saya, hitam, memegang payung, mukanya pucat, sangat menyeramkan. Saya berderak, astagfirullahaladzim. Saya menutup mata, saya baca ayat suci Al-Quran, sampai saya memelekkan mata kembali. Alhamdulillah makhluk itu sudah tidak ada. Alhamdulillah. Saya langsung berlari menuju rumah saya. Dan saya merasa kebingungan lagi. Tubuh saya tidak basah. Di depan rumah saya kembali melihat sosok tadi, hitam dan membawa payung. Dia melambaikan tangan ke saya. Dan kejadian itu pun berlalu. Saya memutuskan untuk masuk dan menceritakan kepada kedua orang tua saya apa yang sebenarnya terjadi. Kedua orang tuaku menjawab, itu adalah setan payung. Setan payung biasanya muncul menjelang maghrib atau sesudah maghrib dengan kondisi cuaca hujan atau gerimis. Baiklah teman-teman, terima kasih kalian sudah mendengarkan cerita ini. Cerita tentang setan payung yang menjadi urban legend atau mitos di daerah waktu saya kecil. Kalian masih berada di channel Cerita Horor Yuda. Nantikan episode-episode berikutnya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.